Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, Bapak dosen Bapak Arif Hasanul Munah selaku dosen pengampu mata kuliah hadis dakwah, dan tak lupa teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khairina Nazibatul Izzah, NIM 35200073, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Pekalongan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi signifikansi berdakwah. Signifikansi berdakwah, urgensi atau pentingnya melakukan dakwah. Dakwah merupakan sesuatu yang sangat urgen bagi keberlangsungan agama Islam, sebab dakwah Islamiyah telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh para sahabat beliau setelah wafat, dan akhirnya diikuti oleh para ulama yang notabene pewaris Nabi. Seperti pada hadis dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Anin Nu'man ni Bashirin radhiyallahu anhuma, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Mathalul qaimi ala hududillahi wal waqi'a fiha kamathali qaumis tahamu ala safinah fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakanal ladina fi asfaliha idastaqaw minal ma'i maru ala man fawqahum faqalu law anna faraqna fi nasibina kharqan walam nu'di man fawqana fa iyat rukuhum wa ma aradu halakum jami'an wa in akhadu ala aidihim najju wa najau jami'an, rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang melaksanakan perintah Allah dengan orang yang melanggarnya adalah seperti kaum yang berbagi tempat di sebuah kapal dengan cara mengundi. Sebagian orang dapat di bagian atas, sedangkan sebagian yang lain mendapat tempat di lambung kapal atau bagian bawah. Orang-orang yang berada di bagian bawah, jika ingin mengambil air, mereka harus melewati orang-orang yang berada di atas. Mereka atau orang yang berada di bawah berkata, sebaiknya kita lubangi saja lambung kapal ini untuk mengambil air, agar orang yang berada di atas tidak terganggu oleh kita. Jika keinginan mereka itu dibiarkan, tidak ada yang mencegah, maka mereka semua akan binasa. Sebaliknya, jika tangan mereka dicegah melakukan itu, maka mereka semua akan selamat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis diterangkan mengenai pentingnya aktivitas dakwah. Digambarkan dalam hadis, jika dakwah tidak dilakukan, maka semua orang akan tenggelam. Sebaliknya, jika ada orang yang masih mau mengingatkan, mau berdakwah dan mengupayakan kebaikan, maka yang selamat juga semuanya. Pentingnya dakwah juga bisa dilihat dari tujuannya. Nilai idealis atau cita-cita mulia yang hendak dicapai dalam aktivitas dakwah adalah tujuan dakwah. Nah, tujuan ini dimaksudkan untuk memberi arah atau pedoman bagi gerak langkah kegiatan dakwah. Tujuan dakwah dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama tujuan umum dakwah atau mayor objektif, dan yang kedua sendiri yaitu tujuan khusus dakwah atau minor objektif. Yang pertama yaitu tujuan dakwah. Tujuan umum dakwah untuk melakukan dakwah adalah untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan ini merupakan puncak tujuan hidup manusia, sebab hidup bahagia di dunia tidaklah semudah yang diucapkan dan diinginkan. Tidak cukup dengan berdoa, tetapi perlu juga disertai dengan berbagai usaha. Manusia memiliki akal dan nafsu. Akal senantiasa mengajak kita ke arah jalan kebaikan. Sebaliknya, nafsu selalu mengajak kita ke arah yang menyesatkan. Disinilah dakwah berfungsi memberikan peringatan kepadanya. Melalui amar ma'ruf nahi mungkar, kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat tercapai. Yang kedua, tujuan khusus dakwah. Tujuan khusus dakwah merupakan perumusan tujuan dan penjabaran dari tujuan utama dakwah. Tujuan ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya seluruh aktivitas dakwah dapat jelas diketahui kemana arahnya.
Tujuan khusus dakwah sebagai terjemahan dari tujuan umum dakwah dapat disebutkan antara lain. Yang pertama, mengajak umat manusia yang telah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membina mental agama Islam bagi kaum yang masih mu'alaf. Yang ketiga, mengajak manusia agar beriman kepada Allah. Yang keempat, mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya. Fungsi dakwah dalam melakukan perubahan masyarakat. Pada dasarnya, tugas seorang dai adalah meneruskan tugas Nabi Muhammad SAW, yakni menyampaikan ajaran-ajaran Allah seperti termuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, merealisasikan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah di tengah masyarakat, sehingga dapat dijadikan pedoman dan penuntun hidup. Keberadaan dai dalam masyarakat luas mempunyai fungsi yang cukup menentukan. Fungsi dai tersebut antaranya, yang pertama, meluruskan akidah. Contohnya, seorang muslim yang imannya masih lemah dihadapkan pada persoalan berat dan rumit yang seakan tidak mampu lagi diselesaikan dengan kemampuan akal. Kemudian ia terketuk hatinya untuk mencari dukun yang dianggapnya dapat melakukan bantuan-bantuan untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya. Karena kepercayaannya kepada dukun, ia kemudian tidak peduli dan melaksanakan upaya-upaya yang melanggar akidah agama. Upaya tersebut telah merusak akidah dan keimanannya. Dalam menghadapi keadaan seperti itu, dai berfungsi meluruskan kembali akidah anggota masyarakat yang sangat diperlukan. Yang kedua, yaitu memotivasi umat untuk beribadah dengan baik dan benar. Dalam pelaksanaan ibadah, masih banyak terdapat umat Islam sendiri yang belum benar pelaksanaannya. Masih banyak umat Islam yang melaksanakan ibadah hanya meniru pada pendahulu-pendahulunya, yang tidak jarang mereka masih belum betul juga. Dalam hal ini, dai berfungsi memotivasi umat Islam untuk bisa beribadah dengan baik dan benar, sehingga muncul suatu kesadaran untuk selalu belajar sekaligus mengamalkan apa yang dipelajarinya. Dan yang ketiga merupakan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan atas dasar landasan persaudaraan yang selalu dipelihara dan dibina, sehingga umat Islam semuanya terbina dan menjadi umat yang mulia. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ihwatun fa'ahlihu baina ahwaikum wa in wattaqullaha la'alakum turhamun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damailah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Melaksanakan nahi mungkar rasanya berat karena kekhawatiran yang diingatkan jadi tersinggung atau marah. Dan apalagi kalau yang mau diingatkan itu ternyata orang yang lebih tinggi statusnya. Namun yang perlu ditekankan, pelaksanaan nahi mungkar juga harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip persaudaraan dan kebijaksanaan. Dan yang keempat, yaitu menolak kebudayaan yang disruptif. Dampak negatif karena perubahan sosial akibat mobilitas yang tidak terkendali sering menyebabkan terjadinya gejolak-gejolak sosial. Yang paling berbahaya adalah jika perubahan itu mampu menggeser moral masyarakat menjadi tidak terkendali, sehingga masyarakat tidak lagi mengindahkan nilai-nilai moral yang luhur. Islam tidak anti terhadap hal-hal yang baru. Islam mendorong pemeluknya untuk selalu modern. Tetapi di balik itu, Islam menanamkan sikap pada pemeluknya untuk berpegang pada nilai-nilai yang luhur dan diridhoi Allah. Kalau sekiranya baik, maka dapat diterima, dan kalau ternyata tidak, maka tinggalkanlah dan tolaklah dengan bijaksana. Nah, fungsi-fungsi dakwah seperti ini disinggung dalam hadis dengan digambarkan bahwa melakukan dakwah adalah orang yang mau memberi nasihat dan mencegah orang yang mau melakukan tindakan yang membahayakan. Tujuannya adalah supaya semuanya selamat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saya dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.